قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah al-jaza'u min jinsil amal ini adalah merupakan sunnah ilahiyah, kaidah keadilan yang mulia yang disarikan dari nas-nas syara' yang maknanya adalah balasan setimpal dengan jenis perbuatan. Bila perbuatan itu baik, maka baik pula lah balasannya. Dan bila perbuatan itu buruk, maka buruk pula lah balasannya. Inilah makna firman Allah, jazaa'an wifaqah, sebagai balasan yang setimpal. Semana pula dengan hal ini, sebuah ungkapan yang berbunyi, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau membalas, maka kamu pun juga pasti akan dibalas. Saudara kaum muslimin, seandainya seorang muslim meletakkan kaidah ini di hadapan matanya, tentulah akan bisa mencegahnya dan mengendalikannya dari banyak berbuat dosa dan maksiat, serta akan selalu memberikan gambaran kepadanya akan akibat perbuatan yang telah menantinya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, kama la yujtana minas syauqi al-ainabu, sebagaimana anggur tidak akan dipetik dari duri, kadzalika la yanzilul fujaru manazilal abrar, maka demikian pula seorang yang pendosa tidak akan menempati kedudukan orang-orang yang baik. Fasluku ayya tariqin syi'tum, maka tempuhlah jalan mana saja yang kau kehendaki. Fa ayya tariqin salaktum waratum ala ahlihi, mana saja jalan yang ingin engkau tempuh, engkau pasti akan sampai kepada penitinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Darqutni, Abu Nuaim dan juga Al-Hakim, Nabi SAW mengatakan, man arada ayya'lama ma lahu indallah falyanzur ma lillah indah. Barang siapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat kedudukan Allah SWT di dalam dirinya. Imam Hakim menambahkan dalam riwayatnya, fa innallaha yunzilul abda min haitsu anzalahu min nafsihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menempatkan seorang hamba di mana hamba itu menempatkan dirinya padanya. Saudara kaum muslimin, maka kaidah balasan setimpal dengan jenis perbuatan ini adalah merupakan kaidah syar'i yang sangat penting, yang memiliki pengaruh yang bermanfaat besar dalam memperbaiki dunia dan agama orang-orang yang memiliki akal, yaitu mereka yang menimbang perbuatannya dengan akibatnya. Dia adalah merupakan motivator untuk mengerjakan amal-amal soleh, pencegah dari bertindak zolim, hibur bagi orang-orang yang terzolimi. Seandainya orang yang berbuat zolim itu membayangkan akibat dari perbuatan zolimnya, bahwasanya Allah SWT pasti akan memberinya minum dari gelas yang sama, maka cepat atau lambat dia pasti akan berhenti dari berbuat zolim serta segera bertaubat kepada Allah. Karena itulah Sa'id bin Jubair, beliau berkata kepada Hajjaj bin Yusuf ketika dia bertanya kepadanya, pilihlah olehmu wahai Sa'id dengan cara bagaimana kamu kehendaki aku untuk membunuhmu. Maka Sa'id pun menjawab, bahkan pilihlah sendiri engkau wahai Hajjaj, demi Allah tidaklah engkau benar-benar membunuhku, melainkan pasti Allah SWT akan membunuhmu dengan cara yang semisalnya kelak pada hari kiamat. Sebuah hikmah berbunyi, basyiril qatila bil qatl, ya, beri kabar kepada orang yang membunuh bahwasanya dia juga pasti akan dibunuh. Seandainya orang yang mengikuti hawa nafsu, pelaku dosa yang mereka mengganggu kehormatan manusia, merusak harga diri mereka, ini mengerti bahwasanya keadilan Allah SWT memutuskan bahwasanya kehormatannya pun juga pasti akan dihancurkan, maka tentulah dia akan berhenti dari mengganggu kehormatan manusia. Seorang penyair mengatakan, may yazni fi qaumin bi alfi dirhamin, siapa yang berzina di satu kaum dengan membayar 1000 dirham, fi ahlihi yuzna bi rib'i dirhamin, maka di dalam keluarganya akan ada yang dizinahi dengan cara cuma-cuma.
Inna zina dainun, sesungguhnya zina adalah hutang. Idza sta'artahu, apabila engkau menghutangnya, kana al-wafa'u min ahli baitika fa'lam. Apabila engkau menghutangnya, maka pelunasannya adalah dari isi rumahmu. Maka ketahuilah. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, contoh penerapan dari kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama, yakni sabda Nabi SAW, Ufsus salam taslamu. Tebarkanlah salam, pasti kalian akan selamat. Imam Al-Munawi berkata, pasti kalian akan selamat dari saling membenci dan memusuhi, sehingga cinta abadi bagi kalian, di mana hati-hati akan nyatu dan kedengkian-kedengkian itu akan sirna. Kemudian yang kedua saudara kaum muslimin, itu sabda Nabi SAW, la yazalu qaumun yata'akharun hatta yuakhirumullah. Rawah Muslim. Tidaklah satu kaum itu mereka mengakhirkan dirinya, memperlambat dirinya, melainkan pasti Allah SWT akan memperlambatnya. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam sarah Sahih Muslim, anis sufufil awal, mereka sengaja terlambat dari saf yang pertama, maka Allah SWT pun mengakhirkannya dari rahmatnya atau keagungan karunia-Nya. Saudara kaum muslimin, yang ketiga adalah yaitu membantu keperluan seorang muslim. Nabi SAW mengatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, muttafaqun alaih. Siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, betapa besar pahala yang diberikan secara kontan dan segera ini. Saudaramu memiliki keperluan, lalu engkau membantunya untuk mencukupinya, maka Allah SWT akan mencukupi kebutuhanmu. Sampai kepada perkataan beliau, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan jenis perbuatan. Beliau mengatakan, barang siapa yang kebutuhannya ditanggung oleh Allah, maka kebutuhannya akan tercukupi dan urusannya akan menjadi mudah. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, jangan pernah kita menganggap membantu orang lain adalah beban. Bahkan itu adalah kebutuhan kita. Itu adalah keperluan kita. Bahkan sebagian ulama berkata, orang yang bakhil itu hartanya akan diwarisi oleh musuhnya sendiri. Nabi kita SAW bersabda, memberitahu kepada kita asal muasal rizki, kesehatan, harta dan kekayaan yang kita miliki. Beliau bersabda, innama tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian ini ditolong dan diberi rizki karena adanya orang-orang lemah di sekitar kalian. Sebagian salaf berkata, apabila engkau telah sampai di atas puncak, maka palingkanlah pandanganmu ke bawah, agar engkau bisa mengenal orang-orang yang telah membantumu sampai di puncak itu. Di samping itu, palingkanlah pandanganmu menghadap ke langit, agar Allah SWT tetap mengokohkan kedudukanmu di atas puncak tersebut. Saudara kaum muslimin, yang keempat adalah yakni minum khamar. Nabi SAW bersabda dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Siapa yang meminum khamar di dunia ini, kemudian dia tidak bertobat darinya, Allah akan mengharamkannya dari meminumnya di akhirat. Imam Al-Munawi mengatakan, yuhramu minha jaza'a wifaqa. Dia diharamkan dari meminumnya sebagai balasan yang setimpal. Man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia akan dihukum dengan diharamkannya dia mendapatkannya. Betapa menyesal dan meruginya dia yang telah menjual sungai-sungai dari khamar yang lezat bagi peminumnya di surga, yang dia jual, yang dia tukar dengan minuman yang bisa merusak akal, merusak dunia dan akhirat. Saudara kaum muslimin, meminum khamar ini bukan saja dilarang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Allah melaknat khamar. Orang yang memerasnya dan yang minta diperaskan. Orang yang meminumnya, orang yang membawanya dan yang minta dibawakan. Orang yang menjualnya dan orang yang membelinya. Orang yang menuangnya dan yang minta dituangkan. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, hendaknya kita berhenti. Saudara kaum muslimin, kemudian yang berikutnya adalah yakni mengambil atau menghutang harta manusia. Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'a addallahu anhu. Siapa yang menghutang harta manusia lalu dia berniat untuk melunasinya, Allah akan melunaskannya. Wa man akhadha yuridu itlafa atlafahu Allah. Siapa yang menghutang harta manusia namun dia ingin menghabisinya, tidak ada niat untuk membayarnya, Allah akan habisi orang ini. Ya, saudara kaum muslimin, demikian pula
membebaskan orang yang berhutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar. Saudara kaum muslimin, Nabi SAW mengatakan, husiba rajul mimman kana qablakum. Dihisab seorang dari orang-orang sebelum kalian, dan dia tidak memiliki sedikit pun kebaikan, kecuali dia itu bergaul dengan manusia dan memberi piutang kepada manusia. Maka setiap kali dia mengutus pembantunya, dia mengatakan, lihat siapa yang tidak mampu membayarnya, bebaskan dia. Maka perawi mengatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Kami lebih berhak melakukan itu daripada dirinya, karena itu bebaskan dia. Saudara kaum muslimin, orang ini toleran kepada manusia, memberi kelapangan bagi manusia, maka Allah pun toleran terhadap dosa-dosanya. Saudara kaum muslimin, kemudian yaitu yang berikutnya adalah mengayomi anak-anak wanita. Nabi SAW mengatakan, la yakunu li ahdikum salasu banatin aw salasu akhawatin. Tidaklah seorang di antara kalian memiliki 3 anak wanita atau 3 saudara wanita. Lalu fayuhsinu ilaihinna, dia berbuat baik kepadanya, illa dakhal jannah, kecuali dia pasti masuk ke dalam surga. Saudara kaum muslimin, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Imam Al-Munawi berkata, kama satarhuna fid dunya an zilli su'ali wa hadkil a'radi. Sebagaimana dia menjaganya di dunia dari kehinaan meminta-minta dan koyakan kehormatan karena kebutuhan mereka kepada orang lain, ketergantungan mereka kepada orang lain yang bisa ini menyeretnya kepada perbuatan keji atau zina, maka sebagai balasannya dia pun dilindungi dari siksa neraka, sebagai balasan yang setimpal baginya. Saudara kaum muslimin, yang terakhir yaitu sabda Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu Allah, pasti Allah SWT akan menjaga dirimu. Imam Ibnu Rajab berkata, jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Maksudnya orang yang menjaga batasan-batasan Allah, hak-hak Allah SWT, maka pasti Allah SWT akan menjaga dirinya. Ini disebutkan dalam Jawami'ul Ulum wal Hikam. Sementara penjagaan Allah terhadap hambanya itu beragam. Di antaranya yang paling penting dan paling mulia adalah Allah menjaga imannya, Allah menjaga agamanya dari syubhat-syubhat yang menggelincirkan, dari bidah-bidah yang menyesatkan, dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Dan Allah akan mewafatkannya dalam kondisi dia berpegang teguh dengan agama Islam. Demikian pula Allah akan menjaga kesehatan fisiknya, tenaganya, hartanya, akalnya, dan juga anak-anaknya. Allah SWT akan menjaganya dari fitnah dunia yang diinginkan sebagai bentuk kasih sayang Allah darinya kepadanya. Saudara kaum muslimin, hadis dari riwayat Mahmud bin Labid, Nabi SAW beliau telah bersabda, Inna Allah azza wa jalla la yahmi abdul mu'min wa huwa yahmihi. Sesungguhnya Allah SWT akan menjaga hambanya seorang mukmin, hambanya yang mukmin dari fitnah dunia, dan dia benar-benar akan menjaganya. Kama tahmuna maridakum minat ta'ami wasyarab, sebagaimana seorang di antara kalian menjaga orang sakitnya itu dari makan dan minum, takhafunahu alaihi, karena dia khawatir terhadapnya. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, kaidah al-jaza'u min jinsil amal, balasan setimpal dengan jenis perbuatan, ini adalah merupakan sunnah ilahiyah, kaidah syariah. Ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.